Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah kita semua hadir? Hadir. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kalian semua sudah hadir pada pagi hari ini. Mari kita buka kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan didahului berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita dengan berdoa, tentu kita berharap kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, sesuai dengan tema yang Ibu ambil pada hari ini, kegiatan pembelajaran kita yakni tentang perubahan sosial budaya. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu memahami tentang konsep perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa membedakan antara ketiga bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu. Kemudian bagaimana nih Ibu nanti mau menilai anak-anak selama proses pembelajaran kita? Ada tiga yang akan Ibu nilai. Yang pertama, tentang pemahaman kalian. Itu nanti Ibu akan lihat dari tugas kelompok yang sudah Ibu berikan. Untuk keterampilannya, nanti Ibu akan melihat bagaimana tampilan anak-anak ketika mempresentasikan hasil tugas kelompok. Anak-anak boleh menutup mata sejenak, mengingat, membayangkan wajah Ibu. Bayangkan anak-anakku, sudahkah tadi pagi sebelum anak-anakku datang menyempatkan diri untuk berpamitan secara baik-baik kepada mereka berdua? Menyempatkan diri untuk minta didoakan agar perjalanan kalian hari ini dimudahkan dan proses pembelajaran kalian berjalan dengan baik. Kita mulai berpikir langkah apa yang bisa kita lakukan untuk ke depannya. Kita bisa kita bayar meski mungkin tidak sepadan. Berjanjilah pada diri sendiri anak-anakku semua bahwa kalian memiliki tekad untuk menjadikan belajar ini sebagai kebutuhan. Gimana? Sudah bisa perasaannya bagaimana? Tema kita hari ini, jadi kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi ya. Kita bisa mencermati apa itu perubahan sosial budaya. Di sini dikatakan bahwa perubahan sosial budaya adalah variasi dari cara-cara hidup yang diterima dalam masyarakat yang meliputi kondisi geografis, kebudayaan, materi, komposisi penduduk, ideologi, dan penemuan baru. Kegunaannya dan dilihat dari pengaruhnya. Dilihat dari waktunya, ini ada dua anak-anak. Ada yang bersifat evolusi atau lamban, dan ada yang bersifat revolusi atau cepat. Oke. Lihat dari pengaruhnya, ini ada yang pengaruhnya kecil atau lingkupnya hanya pada pribadi kita. Nah, kemudian ada yang pengaruhnya besar, yang mana itu tidak saja kaitannya dengan pribadi kita, namun melingkup pada perubahan masyarakat di sekitar. Contohnya kegiatan pembangunan ya. Gambarnya di sana anak. Ibu akan meminta anak-anak untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Namun sebelumnya, mari kita kendorkan dulu ketegangan kita yang tadi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk empat. Dua kali tepuk empat. Oke, sudah lebih segar ya.
Nomor satu. Siapa yang pakai nomor 1? Siapa yang pakai nomor 1? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Yang bersifat komunikasi. Nomor 2, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Adapun 1, perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. 2, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Kamu menjadi bercocok tanam dan bermasyarakat. Nomor 5, definisi perubahan sosial budaya di perencanaannya. Perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya dibagi menjadi 2, yaitu climate change dan unplanet change, atau pihak yang menginginkan perubahan, sedangkan unplanet change merupakan yang tidak direncanakan. Adapun contohnya, pembangunan jalan di Indonesia, pembangunan berbagai jenis perkantoran dan fasilitas umum. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nanti sudah saya Aurel. Dipilih. Jawaban nomor 1, Mai Welborn berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur dalam buku sosial logika Briting. 2, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. 3, perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Dalam masyarakat. Contohnya, pertanyaannya industri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Jawaban tergantung dari pendapat ahli atau tokoh yang dipilih. Sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nomisi perubahan sosial budaya dilihat dari waktu terjadinya serta berikan contohnya masing-masing. 3. Perubahan sosial lambat atau evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama. Mengerjakan dengan sangat baik, ya Ibu melihat kolaborasinya juga sudah sangat bagus. Artinya kalian
sudah memahami apa maksud dari kita bekerja secara berkelompok. Nah, dari tugas-tugas sudah sesuai ya dengan perintahnya bahwa nomor 1 itu tadi mereka ini tugasnya ini sudah. Nah, ini membuat peta konsep juga dan ini membuat clipping ya. Jadi ada gambar-gambar sebagai pendukungnya. Nah, pembelajaran kita kali ini jadi anak-anakku semua dari materi kita tentang perubahan sosial budaya besarnya terdapat 3 bentuk. Yang pertama, dilihat dari waktu terjadinya. Yang kedua, dilihat dari pengaruhnya. Yang ketiga, dilihat dari sisi perencanaannya. Untuk yang pertama, dari segi waktu itu terbagi menjadi 2, yakni yang membutuhkan waktu yang cepat atau revolusi, dan ada yang membutuhkan waktu yang singkat atau evolusi. Nah, untuk bentuk yang kedua, dilihat dari pengaruhnya. Ada yang pengaruhnya kecil atau itu hanya melingkupi pribadi kita. Namun ada juga yang pengaruhnya besar, yang ini merubah tatanan kehidupan masyarakat. Nah, kemudian untuk bentuk yang ketiga, itu yang dilihat dari sisi perencanaannya, ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, ini kita bisa lihat pada contoh-contoh tadi yang sudah anak-anak kerjakan. Ada bisa seperti pembangunan, kemudian program pendidikan, ya itu semua memerlukan perencanaan yang matang. Ya, sedangkan untuk yang tidak direncanakan itu adalah selanjutnya Ibu minta di antara anak-anak siapa yang ingin memberikan refleksi kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, misalnya apa yang kalian rasakan dengan kegiatan pembelajaran kita, kemudian hal-hal baru apa yang kalian temukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan refleksi yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini seru Bu, karena metode belajarnya menyenangkan. Banyak hal baru yang saya dapatkan, terutama bagaimana cara membangun keberanian menyampaikan pendapat. Saya menginginkan pelajaran yang lebih seru dan menyenangkan dan menantang ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti ini. Ya, kegiatan yang tentunya menantang dan bisa membangkitkan inspirasi, kreativitas, dan kolaborasi dari kita semua. Bahwa jadikan belajar itu sebagai satu kebutuhan, bukan pilihan. Ya. Nah, kalau sudah menjadi kebutuhan, maka tentu ada rindu manakala kita tidak mengerjakan. Ibu meminta anak-anak jangan lupa di rumah tetap belajar. Nanti disiapkan untuk materi berikut. Ke depan tutup pembelajarannya dengan doa. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Wes. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin.